Madu dan Racun, bab 245. Kakek, yang kamu bilang itu benar? Tiba-tiba terdengar suara kecewa Naira dari ambang pintu. Kakek Rehan, Yuki dengan bersamaan memutar kepalanya melihat ke arah pintu. Seluruh tubuh Naira bergetar. Wajah cantiknya menjadi pucat pasi, menatap ke arah kakek Rehan. Yuki dan Rehan saling memandang. Dalam hati terasa gelisah. Tidak menyangka, Naira tiba-tiba kembali. Terdengar olehnya mengenai riwayat hidupnya. Dia yang selalu bangga dengan statusnya sebagai nona kecil di dalam keluarganya. Saat ini, kehormatan dan keangkuhannya telah hancur seperti bubuk. Apakah dia dapat menerima pukulan seperti ini? Naira, kamu dengarkan aku. Rehan melepaskan tangan Yuki, berjalan ke samping Naira, mencoba menenangkannya. Minggir. Naira dengan kasar mendorong Rehan, menunjuk Rehan sambil berteriak. Aku tidak perlu dikasihani kamu. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik. Melihat Rehan dimaki, Yuki segera berjalan ke sana, perlahan menahan lengannya, ingin membantunya membujuk Naira. Naira, bagaimana sikap abangmu terhadap kamu? Kamu paling tahu. Kamu mengucapkan kalimat seperti ini. Tidakkah itu terlalu kelewatan? Setelah lama menahan, air mata Naira pun mengalir. Dengan senyum dingin dia berkata, Yuki, sudah senang melihat filmnya. Aku bukan Tuan Putri. Aku adalah anak liar. Kamu pasti senang, bukan? Cukup. Kakek Rehan tiba-tiba marah dan berteriak. Naira, tutup mulutmu. Kakek Rehan adalah tipe orang yang jenius dan bukan pemarah. Ketika dia marah, suasana akan sangat mengerikan. Naira mengerang, menutupi wajahnya dan menangis. Naira, kamu begitu tidak pengertian. Apakah kamu tahu bahwa Rehan dan ayahnya bermusuhan hanya karena mempertahankan kamu? Ayah Rehan tinggal di Amerika Serikat selama 20 tahun. Kamu mengira dia hanya berusaha menghindari ibumu? Tidak, dia berusaha menghindarimu. Berbicara mengenai putra satu-satunya, kakek Rehan tidak bisa menahan tangisannya. Anakku yang baik dicelakai oleh Rusli, manusia bukan hantu. Bahkan darah dagingnya sendiri pun dibuang. Aku pikir lebih baik dia gila. Depresi lebih menyakitkan daripada gila. Yuki gemetar. Ternyata Rehan dan ayahnya sempat melewati masa sulit itu. Tidak heran dia begitu kejam pada putranya saat itu. Bagi orang dengan depresi berat, dunia hanyalah kegilaan. Siapapun bisa menjadi pelaku penganiayaan mereka. Di alam bawah sadarnya, yang dia tembak bukanlah Rehan, tetapi wanita yang membuatnya mencintai dan membenci, yaitu Rusli. Naira menangis tanpa suara. Seluruh dunianya telah hancur. Ketika dia masih kecil, dia hanya tahu bahwa rumah tua itu ditinggali oleh wanita gila yang mengerikan. Karena penasaran, dia pernah mengintipnya dari pagar besi. Kemudian, dia dan abangnya
pindah ke villa keluarganya. Wanita misterius itu terkubur di dalam ingatannya. Setelah selang lebih dari 1 dekade, seseorang tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa wanita jelek mengerikan itu adalah ibu kandungnya. Dan dia tidak ada hubungan dengan keluarganya, hanya anak liar. Yuki menggenggam tangan Rehan, perlahan matanya memerah. Di dalam cerita ini, semua orang telah kalah. Ayah Rehan adalah tragedi. Masa kecil Rehan adalah tragedi. Rusli adalah tragedi. Dan Naira juga merupakan tragedi. Jika Rusli tidak melarikan diri dengan gangster jalanan itu, jika ayah Rehan tidak merusak penampilannya, semuanya mungkin berbeda. Bagaimana bisa berasumsi mengenai kehidupan? Cinta adalah madu dan racun. Obsesi manusia terkadang adalah neraka.